penjelasan mengenai materi sosialisasi ujian sekolah dan sosialisasi mengenai syarat-syarat kelulusan. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa hal poin pentingnya ya nak ya. Yang pertama, bahwa ujian nasional itu sekarang sudah tidak ada. Berdasarkan Permendikbud nomor berapa tadi, Hauzan? Hauzan? Ya, dinyalakan speakernya Hauzan. Ada yang menyimak tadi Permendikbud nomor berapa untuk membatalkan ujian nasional, namun diganti ya? Nomor 1. Nomor 1 tahun 2021. 2021, Bu. Betul. Siapa tadi yang jawab nih? Ibu ini. Oh ya, terima kasih ya. Andini ya? Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwa ujian nasional sudah tidak ada lagi. Jadi untuk menentukan kelulusan ada 3. Ya, tadi ada 3 hal untuk menentukan kelulusan. Yang pertama adalah ketuntasan pembelajaran. Dilihat dari mana kalian tuntas belajar? Dilihat dari nilai rapot. Jadi nilai rapot adalah bukti dari kalian tuntas dalam belajar. Dari mana nilai rapot didapatkan? Tadi rumusnya 70% dari nilai harian, 30% dari nilai PTS. Ya, kalian kan kemarin sudah melaksanakan PTS ya. Ada yang belum? Atau ada yang masih susulan? Sudah semua? Sudah semua. Ya, nah, jadi PTS kemarin itu 30%, hasil PTS kalian adalah untuk menentukan nilai rapot. Jadi 30% untuk nilai rapot. Terbanyaknya itu dari tugas harian seperti ini. Kalian Zoom, kalian mengisi Google Form, kalian mengerjakan tugas dari guru. Itu adalah bentuk tugas harian selama PJJ, baik secara daring ya maupun luring, yang kadang kan kalian diminta mengumpulkan buku portofolio. Nah, itu termasuk penilaian. 70% nilai rapot diambil dari nilai harian tersebut. Jadi Ibu harap bagi yang ketinggalan atau pernah tidak mengerjakan tugas atau kelewat atau ada terkendala lainnya, Ibu berharap kalian segera melakukan susulan atau menyusulkan tugas-tugasnya ke guru mata pelajaran yang terkait. Nah, itu tadi untuk nilai rapot. Sudah paham untuk nilai rapot? Nilai rapot Siti Nurhaliza didapatkan dari mana aja tadi? Halo Siti. Siti Nurhaliza, bisa mendengar suara Ibu nak? Dinyalakan speakernya. Siti Nurhaliza. Ayo dinyalakan speakernya. Tapi lebih baik nanti selesaikan dulu yang di sini, tinggal nanti udah ini salah ini. Ya. Atau ada yang lain? Nobertus mau menjawab pertanyaan Ibu? Nobertus? Ya. Dari nilai harian ya, Bu? Dari nilai harian berapa persen? 20. Kenapa dibuat Ibu punya saya? Nasional bukan? Iya. Yang serat. Ini KPK. PPKP. Dibuat sertifikat saya semua. Yang ke nasional. Dibuat. Ini bukan. Ini yang kemarin NGBK nasional kan se-Indonesia. Iya. Mohon maaf. Iya betul Nobertus, dari nilai harian 70%, 30%-nya dari mana Artini? Rapot, Bu. Betul, dari rapot. Jadi Bu, nilai rapot 30%-nya dari mana? 70%-nya dari nilai harian. 30%-nya dari
PTS. PTS, betul. Jadi nilai rapot itu 70% dari tugas harian, 30% dari PTS yang kemarin kalian sudah ikuti. Nah, kemudian itu tadi ya. Jadi syarat kelulusan yang pertama itu tuntas pembelajaran. Jadi nanti keluar nilai rapot semester 6 baru dinyatakan kalian tuntas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah nilai perilaku kalian semua minimal kategorinya baik. Tidak ada nilai C. Jadi A, B, nah C itu tidak boleh. Kalau nilainya pelajarannya bagus, rapot bagus, tapi kalau perilakunya dapat C, tidak akan lulus. Dari mana nilai perilaku didapatkan? Penilaian perilaku atau sikap diberikan oleh semua guru mata pelajaran dan guru agama dan guru BK. Jadi Ibu memberikan nilai sikap untuk kelulusan kalian. Kemarin untuk 91 dan 95 sudah Ibu share ke wali kelasnya untuk di-share kepada orang tua untuk nilai sikap PTS ini. Mudah-mudahan itu jadi bahan acuan buat kalian untuk yang masih nilainya 3 agar bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik agar nanti ketika kelulusan 4. Jadi kalau nilai kalian 4 itu berarti sangat baik. Gitu ya. Untuk nilai sikap ini Ibu ada 2 melihatnya, spiritual dan sosial. Dari mana dilihatnya? Dari disiplin kalian dalam melaksanakan tugas harian. Kalau misalnya spiritual nanti laporannya dari guru keagamaan ya. Kemudian sikap kalian terhadap teman, bahasa kalian ketika di WA group atau WA dengan guru atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Atau bahasa kalian ketika Zoom ini ya. Makanya Ibu Lastri pernah menegur beberapa kali bagi siswa-siswi yang mungkin bahasanya kurang baik ketika di WA group atau di Zoom atau di Google Meet saat berlangsung. Karena memang tugas Ibu untuk menilai kalian dalam penilaian sikap ketika pembelajaran. Tuh. Jadi minimal kriterianya apa tadi untuk supaya bisa lulus? Jelena, nilai sikapnya minimal apa? A, B, C? A sama B, Bu. Betul. A sama B, tapi Ibu berharap semua anak 19 mendapatkan A. Ya, karena Ibu percaya kalian semua sudah bersikap dengan baik, berusaha dengan maksimal untuk belajar. Ketika kadang kondisi yang kurang mendukung, tapi Ibu berharap semangatnya tetap ada. Nah, itu yang kedua. Jadi kelulusan ada 3. Yang pertama tadi ketuntasan pembelajaran, dilihat dari nilai rapot semester 6. Tidak hanya semester 6, dari semester 1 sampai 6. Jadi dari mulai kalian kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian nilai sikap yang baik dan yang terakhir adalah ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini ada 2 macam. Ada praktik dan ada tertulis, tapi dua-duanya dilaksanakan dengan online. Kenapa? Karena saat ini masih kondisi pandemi, jadi supaya kalian tidak terjadi penyebaran virus COVID, semua ujian baik praktik maupun tertulis dilaksanakan dengan online. Oke. Untuk ujian sekolah terdiri dari ujian apa saja tadi? Ibnu Abi Syahid? Ibnu, halo Ibnu. Jangan bengong. Ujian sekolah tadi terdiri 2 apa aja Ibnu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Aduh, siapa yang tahu? Bantu Ibnu biar tahu. Ayo Ujian ya. praktek dan ujian tertulis. Oke, betul Mary. Tuh Ibnu. Kata Mary apa tadi Ibnu? Kata Mary apa tadi ujian sekolah terdiri dari? Nggak tahu, Bu. Tadi lagi ngobrol, Bu. Oh, jangan ngobrol. Fokus. Rapli, bantu Ibnu coba. Rapli. Praktek dan tulis. Tuh, apa Ibnu yang dikatakan Rapli? Nggak kedengeran, Bu, apa ngomongnya, Bu? Waduh, masih tidak terdengar. Jadi Ibnu dengerin Ibu ya. Ujian sekolah terdiri dari praktik dan ujian tertulis. Ujian praktik dan ujian tertulis. Ujian apa saja Ibnu tadi? Ibu bilangnya? Ujian praktek dan ujian tulis. Betul, itu namanya ujian sekolah.
Kapan pelaksanaannya? Untuk ujian praktik Maret ini sudah dilaksanakan ya. Sudah ada beberapa pelajaran yang kalian sudah ikuti kan ujian praktik? Ya, pelajaran apa saja yang sudah? Apa saja coba sebutkan. Yang merasa sudah. IPA. Oke. Apalagi? Agama. Bahasa Sudah kan ya? Agama semua. Agamanya, Bu. Iya, apalagi bahasa Indonesia. Nah, nanti hampir semua pelajaran akan melaksanakan ujian praktik. Ibu harap semua mengerjakan dengan Bahasa baik. Indonesia. Ya, dikerjakan dengan tanggung jawab karena itu merupakan salah satu syarat kelulusan. Jadi misalnya yang praktik agama yang merasa belum menyerahkan atau belum video call ke gurunya, segera dikerjakan, segera ditelepon. Jangan gurunya yang harus cari-cari siswanya, tapi dari kalian yang berinisiatif. Karena kan yang pengen lulus itu kalian kan? Mau lulus apa tidak? Mau dong. Oh iya, mau dong ya. Mau lulus dengan nilai biasa aja apa dengan nilai yang bagus? Nilai bagus. Iya, dengan nilai bagus tentunya ya. Kalau mau lulus dengan nilai bagus, maka harus ada inisiatif dan usaha dari kalian untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tentu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru dari setiap mata pelajaran. Tugas-tugasnya dikerjakan. Ya, ujian praktek bulan Maret ini selesai. Semua harus selesai. Yang belum selesai nanti harus menghubungi gurunya. Ya. Setelah Maret berlanjut ke ujian tertulis. Mulai tanggal berapa tadi ujian tertulis bulan April? Tanggal berapa? 5 April. Iya, bulannya bulan April. Tanggalnya tanggal 5 berapa? April. 5 April, betul, Rafli. Sampai tanggal 5. berapa? 9. Sampai tanggal 9. Mudah-mudahan Ibu doakan semua sehat pada hari itu, tanggal itu ya. Sehat dengan kondisi prima, kemudian tidak ada masalah dengan perlengkapannya, baik HP, gadgetnya, kuotanya stabil, sehingga mengikuti dengan lancar. Ya Naya, amin. Diaminkan dong. Amin. Ya, jadi terakhir kalian ujian itu di bulan April itu. Ya, kalau ujian tertulisnya sudah selesai, maka guru akan mulai merekap nilai kelulusan kalian. Nanti akan ada sidang kelulusan dari guru mata pelajaran, dari wali kelas, dari hasil ujian praktek, ujian tertulis, apakah kalian bisa dinyatakan layak lulus apa tidak. Nah, itu ketika sidang kelulusan. Nah, Ibu berharap semua dapat mengikuti dengan baik, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Jaga kesehatan dari sekarang ya nak. Fokus belajar, jangan mengerjakan yang lain-lain dulu. Jadi ketika guru meminta tugas, segera dikerjakan. Itu saja materi dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan saja, karena waktunya sudah mau habis. Saya ingin bertanya. Naswa ada. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Saya Natacha. siapa? Natacha ada apa? Kira-kira materi kelas 7 dan 8 yang keluar di ujian sekolah itu seberapa banyak ya, Bu? Materi kelas 7 dan kelas 8 di ujian sekolah. Berapa persen? Materi kelas 30, 60. Oh ya. 30, 60%. Kelas 7 30%, kelas 8 30%, kelas 9 40%. 40% berarti. Ya, Natacha. Halo, cukup jelas ya? 30, 30, 60. 30, 30, 40. Jadi 100%. Oke, ya. Waktunya habis. Maaf, tadi Ibu koneksinya kurang bagus. Untuk Naswa siapa Bu Nur? Naswa 94 ada hadir di sini? Naswa 94? Halo? Tidak ada ya? Naswa 94 ada tidak? Tidak ada, nanti di grup aja Bu Nur Arafah ya. Kita ini kan.
Kalau ada Naswa tolong nanti segera menghubungi Bu Nur Arofa ya Naswa, karena ada nilai fotokopi rapotnya masih belum tepat yang diberikan ke Bu Nur Arofa. Ini juga kenapa kalian diminta nilai rapot fotokopi rapot, karena wali kelas harus menginput nilai kalian dari kelas 7, 8 sampai dengan 9 sebagai salah satu syarat kelulusan ya Nak ya. Jadi bagi yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan kalau mau lulus. Untuk pertanyaan Natacha tadi sudah cukup jelas Natacha? Gimana Nak? Halo Natacha? Halo, suara Ibu kedengaran tidak Nak? Halo? Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ada lagi yang lain ingin bertanya? Nggak ada suaranya, Bu. Ibu nggak ada suaranya? Ya, Ibu ulang sekali lagi ya. Kalau sekarang ada nggak suara Ibu? Halo? Kedengaran tidak? Halo? Halo? Jadi Ibu ulang sekali lagi. Pertanyaan dari Natacha tadi jawabannya. Untuk mata pelajaran yang diujikan di ujian sekolah, 30% kelas 7, 30% kelas 8, 40% kelas 9. Ya. Kedengaran tidak, Nak? Ya, Bu, kedengaran, Bu. Oke. Ibu kembalikan. Ya, sama-sama. Oke, sekarang boleh satu pertanyaan lagi sebelum Ibu akhiri. Ada yang mau bertanya lagi? Ini mohon maaf, Ibu minta kalian yang belum menyalakan video, dinyalakan ya videonya. Ibu sambil menyimpan filenya. Ini Nobertus. Ini kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, berarti Ibu cukupkan. Ibu harap kalian semua bisa mengisi tugas yang ada di Google Form ya. Sekali lagi ingat pesan Ibu agar kalian bisa lulus dengan baik dan mengikuti semua ujian dengan baik. Jaga kesehatan ya Nak ya. Jaga kesehatan, ingat 5M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang dimaksud membatasi mobilitas artinya kalian tidak berpergian yang jauh-jauh. Jangan lagi nanti pas ujian ada alasan, Bu saya masih di kampung, nggak ada sinyal. Jangan ya. Selama ujian, cari tempat lokasi yang baik, yang bagus, yang tenang, sehingga kalian bisa mengikuti. Nah, setelah bulan April, bulan Mei, bulan Juni kalian mau jalan, mau kemana silakan. Tapi ingat, masih ada satu proses yang harus kalian lakukan, yaitu PPDB. Artinya, selama proses masa tenang, setelah ujian nanti, kalian harus memantau PPDB online di SMA dan SMK yang ingin kalian tuju. Karena biasanya sudah mulai pembukaan pendaftaran. Jangan sampai kejadian nanti, ada 2 tahun yang lalu anaknya cukup cerdas, nilainya bagus-bagus, tapi karena terlalu santai merasa sudah selesai ujian, akhirnya dia hanya main-main, pergi-pergi, teman-temannya repot mendaftar sekolah, dia cuek aja, merasa pede karena nilainya bagus, dan akhirnya ketika dia baru menyadari dia sudah terlambat. Waktu pendaftarannya sudah tutup. Dia nggak bisa mendaftar di sekolah yang diinginkan. Akhirnya dia hanya mendapatkan di sekolah swasta. Sekolah swasta pun dia tidak mempersiapkan diri. Sekolah swasta yang bagus biasanya sekarang sudah mulai pendaftaran. Nah, yang ingin mendaftar di beberapa sekolah buat alternatif cadangan, silakan mencari informasi sekolah swasta yang bagus ya Nak ya. Nah, untuk cadangan. Jangan sampai nanti ketika sudah waktunya kalian baru mencari-cari sehingga terlambat. Jadi jangan sampai menyesal seperti itu.
Pahami bagaimana proses PPDB yang benar bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Jadi setelah ujian sekolah berakhir bukan berarti waktunya santai-santai atau senang-senang kalau kelas 9 ya, tapi waktunya mempersiapkan diri untuk PPDB. Itu saja dari Ibu ya, cukup ya? Cukup tidak nih? Ada tambahan dari yang lain? Cukup, Bu. Oke, terima kasih atas kesediaannya mengikuti Zoom. Sekali lagi semangat ya. Semangat untuk lulus, semangat belajar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon videonya jangan dimatikan dulu. Ibu mau screenshot ya. Adityo, Reva, dialahkannya. Oke, satu lagi ya. Bentar ya. Ada 2 sheet. Oke, terima kasih semuanya. Boleh live dari Zoom. Salam sehat, salam untuk keluarga di rumah ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali.